Assalamualaikum, saya Dr. Feni Maya Lestari. Kali ini tentang akreditasi puskesmas, saya akan sharing tentang pelimpahan wewenang. Anggap saja tidak ada akreditasi, karena pelimpahan wewenang sehari-hari tetap harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi materi dari pelimpahan wewenang? Pelayanan klinis, di mana pelimpahan wewenang ini antara dokter dengan perawat dan bidan. Penting sekali ya teman-teman. Yuk kita belajar bareng-bareng. Sekarang kita berbicara tentang pelimpahan wewenang layanan klinis yang sangat penting, nanti juga akan diobservasi, dilihat dokumennya oleh surveyor. Jadi pelimpahan wewenang oleh tenaga medis, yaitu dokter dan dokter gigi, ini untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya, dan wajib secara tertulis. Pelimpahan wewenang ini hanya diberikan saat tenaga medis tidak berada di tempat dan atau karena ketersediaan tenaga medis tersebut. Oke, untuk pelimpahan wewenang ini kaitannya dengan dasar hukum yang kuat dan juga bersifat hukum terhadap dokter dan siapa yang diberikan pelimpahan wewenang. Teman-teman bisa membaca dasarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019. Jadi untuk pelimpahan wewenang ini ada yang sifatnya secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada perawat atau bidan untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan dokter atau dokter gigi yang melimpahkan wewenang. Jadi sifatnya di sini di bawah pengawasan. Sedangkan pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan suatu tindakan medis diberikan oleh dokter atau dokter gigi disertai pelimpahan tanggung jawab. Jadi bedanya di sini adalah untuk yang bersifat mandat masih dalam pengawasan dan pengawasan yang ketat ya. Sedangkan untuk yang delegatif di sini dilimpahkan tanpa pengawasan, artinya tugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dilaksanakan berdasarkan yang pertama, pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dan evaluasi pelaksanaannya. Dan yang kedua, dalam rangka pelaksanaan program pemerintah seperti contohnya imunisasi. Oke, untuk pelimpahan wewenang secara mandat, ini diberikan oleh dokter kepada perawat atau bidan untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah pengawasan. Contohnya, menentukan terapi ketika dokter itu sedang tidak bisa dihubungi, tidak berada di tempat, sedangkan pasien sangat membutuhkan penanganan gawat darurat contohnya. Kemudian menulis resep juga suatu hal yang hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Jadi di sini pelimpahan wewenang dilakukan secara mandat, masih di bawah pengawasan dokter. Yang selanjutnya, pelimpahan wewenang secara delegatif diberikan oleh dokter kepada perawat atau bidan untuk melakukan suatu tindakan medis dengan pelimpahan tanggung jawab. Delegasi ini syaratnya hanya diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih. Contohnya, menyuntik, memasang infus, melakukan imunisasi, dan tindakan-tindakan yang sudah terlatih kepada perawat tersebut yang didelegasikan. Ya, ini adalah contoh untuk surat pelimpahan wewenang, contohnya dari apoteker kepada asisten apoteker. Jadi para dokter dan dokter gigi dapat membuat surat pelimpahan wewenang layanan klinis. Di sini dokternya siapa, kemudian yang dilimpahkan kepada siapa,
untuk melakukan tindakan apa saja yang dilimpahkan, disertai tanda tangan. Ini yang saya sebut tadi untuk pelimpahan wewenang yang bersifat mandat, di mana untuk perawat yang melakukan pemeriksaan kepada pasien dikala dokter tersebut tidak sedang berada di tempat, maka wajib untuk mengkonsultasikan kepada dokter. Dan terapi dari dokter itu wajib dituangkan ke dalam rekam medis. Jadi teman-teman bisa membuat stempel bahwa di sini adalah konsul terapi dari dokter siapa. Dan tertanda juga perawat yang dilimpahkan wewenang dan mengkonsulkan pasien tersebut kepada dokter. Untuk resep sendiri tetap bila memang itu ditulis oleh selain dokter, maka ada bukti bahwa perawat atau bidan tersebut telah mengkonsultasikan dan di situ tetap ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Teman-teman sudah pernah mengenal form SBAR? Jadi form SBAR ini bagian dari komunikasi efektif dalam sasaran keselamatan pasien. Jadi form SBAR ini digunakan oleh perawat atau bidan untuk mengkonsultasikan kepada dokter lewat telepon atau WhatsApp, kemudian menyampaikan kepada dokter hasil pemeriksaannya dan rekomendasi terapinya yang telah diberikan kepada pasien, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan advis terapi dari dokter yang bertanggung jawab tersebut. Jadi SBAR ini juga bagian dari pelimpahan wewenang, sekaligus juga bagian dari komunikasi efektif dalam sasaran keselamatan pasien. Teman-teman bisa memenuhi standar-standar tersebut dan mulai mempercantik rekam medisnya dari sekarang, sehingga bukan sekedar untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari surveyor, namun juga untuk legalitas teman-teman dan keamanan dari proses hukum. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.